Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah alladzi an'ama ibadahu katsira la tuhsa wa la tustaqsa. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin qaidul anbiya'i wal wara. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dan juga kepada dulur-dulur PSHT dimanapun berada, pada bulan Rajab ini tentunya tidak asing lagi, kita pasti sering kali mendengar tentang cerita-cerita Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di mimbar-mimbar khutbah, di mimbar-mimbar pengajian, pasti di situ akan diceritakan tentang kisah Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kisah Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kisah yang biasa, tetapi kisah ini mengandung keajaiban yang luar biasa, sehingga keajaiban yang luar biasa ini jika hanya dinalar oleh pikiran manusia tentu tidak akan dapat menembusnya. Maka diperlukan sebuah keyakinan, keimanan yang kuat untuk bisa memahami, untuk bisa mempercayai tentang kejadian Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak asing lagi dan sudah sepantasnya untuk kita ulang dan terus kita ulang-ulang kisah atau kejadian Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Fikih Sirah Nabawiyah, Profesor Dr. Asy-Syaikh Sa'id Ramadan Al-Buti pada halaman 123 beliau menceritakan kisah Isra wal Mi'raj serta kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Apa sebenarnya Isra tersebut? Kalau secara bahasa, Isra itu adalah sebuah perjalanan malam. Nah, perjalanan malam itu namanya Isra. Tentunya ketika kita berbicara tentang perjalanan, pasti di situ dibutuhkan yang namanya sebuah gerakan. Nah, gerakan ini tentu akan melibatkan jiwa dan raga. Maka tidak asing lagi kalau kita lihat misalkan latihan-latihan PSHT, latihannya malam. Kenapa tidak siang hari? Di mana-mana latihannya pasti malam hari. Dan di dalam latihan itu tidak hanya diam, tidak hanya mendengarkan, di dalamnya ada kegiatan, ada aktivitas jiwa dan raga. Aktivitas olahraga yang melibatkan jiwanya, staminanya, dan juga melibatkan raganya. Kenapa demikian? Karena dengan berolahraga tentu akan memberikan kesehatan. Yang pertama, kesehatan pada jasmaninya. Ketika jasmaninya sehat, tentu akan berdampak kepada akal pikiran yang sehat. Ketika akal pikiran yang sehat, jasmaninya sehat, tentu akan berdampak kepada hatinya yang sehat. Ketika jasmani, akal, pikiran, dan hatinya sehat, pasti setiap langkah dan langkah akan mencerminkan langkah-langkah yang sehat. Secara tidak langsung mengambil ittiba' dari perjalanan Rasulullah SAW, yaitu Isra pada malam hari. Ketika sudah Isra, sudah berjalan di malam hari, aktivitas jasmani, rohani, dan juga akal pikiran dan hatinya, maka harus ditambah dengan mi'raj, dengan keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mi'raj, garis vertikal naik ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah, dengan cara salat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Wa fiha annahu sallallahu alaihi wasallam utiya bil buraqi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu didatangin buraq.
Apa itu buraq? Wa wadabatun fawqa himarin wa duna bighal yada'u hafirahu inda muntaha tarafahu. Yaitu sebuah, di atasnya sebuah hewan yang lebih besar dari himar. Kecepatannya buraq atau langkahnya buraq adalah kecepatan mata memandang. Karena buraq itu asalnya adalah kilat. Jadi langkahnya buraq itu adalah langkah kecepatan memandang. Wa fi anna sallallahu dakhala al-masjidil aqsa fa shalla fihi rak'ataini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Masjid Aqsa, kemudian salat 2 rakaat, mengerjakan salat 2 rakaat. Tsumma atahu Jibril bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Ketika selesai salat, datanglah Jibril dengan membawa sebuah wadah yang isinya khamr dan yang satu isinya adalah air susu. Fakhtara laban, maka Rasulullah SAW memilih air susu. Faqala Jibril, maka Jibril berkata, ikhtarta al-fitrata, engkau telah memilih al-fitrah, memilih yang suci, yang murni. Dr. Said Ramadan Al-Buti kemudian mengatakan di sini, maksud daripada Rasulullah SAW memilih laban atau memilih air susu tidak lain adalah sebagai simbolik tanda bahwa sesungguhnya agama Islam adalah agama yang fitrah, agama yang suci, agama yang murni, yaitu sesuai dengan fitrahnya manusia. Ya, agama Islam itu sesuai dengan fitrahnya manusia. Kita ambil contoh misalkan, fitrahnya manusia tentu mempunyai rasa malu. Ketika dia tidak memakai pakaian, pasti akan merasakan malu. Maka agama Islam melalui syariat hukum yang ada di dalamnya mewajibkan kepada umatnya untuk menutup aurat. Nah, ini fitrahnya manusia sudah sesuai dengan fitrah yang ada di dalam syariat agama Islam. Di dalam Isra wal Mi'raj ini mengandung sebuah nilai-nilai yang luar biasa. Di antaranya nilai persaudaraan dan persatuan yang ada di dalam sholat. Ketika kita sholat berjamaah, tentu semua yang hadir pada saat itu mulai dari masuk masjid semua akan bersatu. Semuanya akan melalui pintu jalur yang sama. Tidak ada sholat berjamaah ada yang dari jendela, nggak ada. Ada yang dari di atas dari genteng, nggak ada. Semuanya pasti melalui pintu. Bahkan jalurnya pun juga sama, menghadapnya juga sama, menghadap ke kiblat semuanya. Pintunya juga sama, menghadapnya juga menghadap ke kiblat. Kemudian dalam bacaan-bacaan sholat juga bacaannya sama. Siapapun yang datang di dalam masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, semuanya sama dalam bacaan sholatnya. Ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, maka semua makmum, baik beda suku maupun beda bahasa, atau siapapun yang datang, baik yang punya jabatan atau yang tidak punya jabatan, maka semuanya sama, duduk bersama, barisnya juga sama, gerakannya sama, bahasanya juga sama. Baik itu tetangga, orang lain, atau siapapun. Ketika sudah berada dalam masjid melaksanakan sholat berjamaah, maka bersatu padu untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan tidak ada di antara satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Semuanya bersaudara. Maka inilah yang dapat kita ambil hikmahnya, yaitu sholat sebagai landasan kita untuk persatuan dan juga persaudaraan yang harusnya kita aplikasikan, kita laksanakan setiap hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.